Kalau untuk di Lingga sendiri, kalau untuk saprasnya itu macam seperti kapal tangkapnya itu, saya yakin mereka tidak bisa untuk mengoperasikan di atas 10 GT Pak Naskar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kami di Santun TV. Like dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini setelah sekian lama kita mencoba untuk menghadirkan salah satu narasumber kita yang cukup berkompeten lah di bidang pengawasan untuk wilayah laut, terutama di Kabupaten Lingga. Nah, saat ini telah hadir bersama kita Bapak Sugeng Pujianto selaku Kasih pengawasan dan konservasi untuk cabang dinas di Kabupaten Lingga, salah satu cabang dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, Sugeng Pujianto, Pak Sugeng kita panggil, biasanya dipanggil dengan Sugeng, sebelumnya juga sebagai penyidik ya Pak ya, penyidik pegawai negeri sipil ya, PPNS. Pegawai negeri sipil untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Nah, penyidik ini juga mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang termasuk dalam yang melanggar lah undang-undang kelautan, terutama di wilayah laut ya. Apalagi dengan undang-undang kita sekitar untuk kewenangan Provinsi Kepulauan Riau ini berkisar sekitar 12 mil ya. Nah, Pak Sugeng, selama ini kita belum mendengar apa untuk terutama kawasan di Kabupaten Lingga terkait dengan pengawasan yang telah terjadi, karena selama ini kita dengar banyak kejadian-kejadian untuk wilayah Kabupaten Lingga ya, baik itu polemik antar masyarakat, kemudian antar wilayah, kemudian juga karena rentang laut kita ini memang secara pengawasannya ini mengalami pasang surut ya, surut, ada kadang-kadang tenang laut kita. Kemudian mungkin setelah itu mungkin bisa ceritakan Pak Sugeng apa yang telah terjadi untuk wilayah Kabupaten Lingga lah, apa polemik yang terjadi baik antara illegal fishing untuk dalam rangka untuk pengawasan di laut gitu. Baik, terima kasih untuk Pak Naskar Wandi. Perkenalkan, nama saya Sugeng Pujianto SPI, Kasih Pengawasan dan Konservasi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri di Lingga. Saya juga sebagai PPNS DKP Provinsi Kepri. Untuk pertanyaan dari Pak Naskar tadi, sedikit banyak saya jelaskan masalah pengawasan. Kalau untuk masalah pengawasan kita, Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah itu, kita pengawasan sekarang sudah sampai dari 0 sampai 12 mil. Dulunya sebelum ada Undang-Undang 23 ini, kabupaten, kota mempunyai kewenangan untuk pengawasan 0 sampai 6 mil atau 8 mil kalau nggak salah saya, tapi karena sudah diambil dengan provinsi 0 sampai 12 mil. Disinilah beratnya kita dalam mengawasi 0 sampai 12 mil tadi. Makanya dibentuk dengan Pergub 83 tahun 2018 atau 19 kalau tak salah saya, pembentukan cabang dinas untuk membantu dalam pengawasan. Sementara seksi yang saya pegang itu pengawasan dan konservasi. Ada dua kerja saya di situ, yaitu pengawasan dan untuk konservasi. Sementara di 2020 dan 2021 ini saya menitik beratkan ke pengawasan. Karena pengawasan ini memang betul kata Pak Naskar, banyak gejolak yang terjadi di wilayah Kabupaten Lingga dan sekitarnya. Yang sering terjadi itu bentrok tidak sampai bentrok antara nelayan pukat dengan nelayan-nelayan jaring, dengan nelayan-nelayan bubu ketam,
dengan nelayan-nelayan tradisional, karena diperkirakan atau diprediksi kapal-kapal pukat ini, walaupun ada juga yang dari sekitaran Kabupaten Lingga, kapal-kapal pukat ini, cuman mereka masuk sampai ke bawah 4 mil. Dan 0 sampai 4 mil itu termasuk wilayah perairan nelayan tradisional. Minimal 0 sampai 2 mil lah. Jadi di situ kadang-kadang masyarakat nelayan kecil ini merasa kesal, merasa resah, merasa geram gitu. Jadi tugas saya memang bukan sedikit ya. Tugas saya memang sebenarnya memang berat Pak Naskar, karena kenapa saya bilang berat? Karena pertama saya tidak didukung dengan SDM. Nah, saya mempunyai staf hanya 2 orang dan itu pun THL aja, honor aja, anak-anak tenaga harian lepas atau THL. Sementara kalau untuk menyelesaikan kasus-kasus ini harus mempunyai staf minimal itu pengawas perikanan. Pengawas perikanan. Makanya selama ini saya selalu koordinasi ke induk, ke DKP Provinsi Kepri yang ada di Dompak, ke bidang KKP, Kelautan Konservasi dan Pengawasan, yang di kepala bidangnya itu Pak Laude SPI. Dan beliau juga didukung dengan PPNS-nya. Ada satu PPNS-nya itu Saudara Azman Gunawan. Oh iya. Iya, jadi kalau untuk sementara sih belum ada lah kasus yang harus sampai penyelidikan, apalagi sampai penyidikan, kita belum ada. Belum sampai ke sana. Itu yang pertama SDM. Kemudian yang kedua sarana dan prasarana. Saya akui memang di cabang dinas kami sendiri itu, cabang dinas Lingga, sudah sama tahun ini 2021 ini sudah 2 kali mengajukan pengadaan speedboat pengawasan untuk di Lingga. Ya? Melalui induk. Tapi belum disetujui. Sudah disetujui. Yang pertama di 2020 sudah disetujui, tapi ternyata karena ada COVID, kena pangkas. Oh gitu, refocusing ya. Refocusing kena pangkas. Jadi diajukan lagi di 2021. Alhamdulillah tembus. Cuma sampai sekarang belum ada naik lelang. Jadi saya pun jadi sedikit pesimis lagi nih, apakah tahun ini dapat lagi atau tidak gitu. Tapi info yang saya dapat dari Pak Atar, insya Allah tetap dapat dan dikejar untuk proses lelangnya. Mudah-mudahan dapat lah. Jadi sebenarnya dua masalah itu aja Pak Naskar yang bikin saya berat. Yang pertama SDM-nya saya tidak ada di bidang pengawasan. Kemudian yang kedua itu saprasnya. Untuk pengawasan di laut sendiri itu memang kita sangat-sangat butuh Pak Naskar, itu memang speed pengawasan. Ya, untuk speed di lapangan pengawasan. Ya, memang speed pengawasan ini untuk kita turun ke lapangan. Jadi dapat laporan. Kalau pakai pompong nggak bisa ya? Nggak bisa. Laut di sana sedikit tidak bersahabat Pak Naskar. Kita lihat musim. Kalau musim barat atau musim timur atau selatan gitu ya, itu gelombang hampir mencapai 2 meter. Ya. Kalau kita pakai pompong tak balik, kita pun tak balik. Alias almarhum. Ya. Terbalik atau tenggelam. Jadi memang speed ini memang betul-betul dibutuhkan, karena begitu dapat laporan kita harus langsung turun. Ini berapa kali saya dapat laporan, Pak Sugeng ini terjadi ini. Saya bilang ya, cuma saya bisa jawab terima kasih informasinya, akan saya tindak lanjuti dan akan saya lapor ke koordinasi lagi ke induk, karena mereka lah yang punya sapras. Induk kan punya nih speed pengawasan kita yang aluminium yang panjang 13 meter dengan mesin 250 kali 4. Ya. Tadi kan Pak Sugeng juga sedang menjelaskan kan berapa kejadian-kejadian tadi, beberapa kelemahan lah, ada 2 item kelemahan. Nah, tadi saya mendengar adanya nelayan pukat
nelayan pukat dan nelayan tradisional. Nelayan tradisional ini kan nelayan lokal biasanya, biasa yang terjadi. Nah, untuk di Kabupaten Lingga beberapa kejadian seperti nelayan pukat ini nelayan yang berasal dari luar Lingga ya. Ada yang dari luar Lingga, Pak Naskar. Ada yang dari Lingga sendiri. Dari Lingga sendiri. Ada yang dari. Tapi sepertinya yang sering berkonflik malah yang dari dalam Lingga sendiri. Dalam Lingga sendiri. Iya. Jadi biasanya konfliknya seperti apa? Apakah memang nelayan pukat ini mengambil wilayah nelayan tradisional sehingga nelayan tradisional ini tidak dapat lagi? Ya, sebenarnya bukan mengambil wilayah, Pak Naskar. Cuma kadang-kadang jaring pukatnya ini kan namanya jaring pukat ini kan ikut arus nih. Ikut arus. Kadang-kadang juga begitu mereka mengangkat, adalah yang terangkat jaring ikan nelayan kecil, ada juga yang terangkat bubu ketam nelayan gitu. Jadi di situ mereka resah, ada beberapa alat tangkap mereka tuh putus, hilang. Nelayan tradisional ini seperti alat tangkap seperti halnya pancing ya. Mancing jaring. Bisa, jaring-jaring ikan-ikan ikan-ikan yang tak jauh dari 4 mil gitu. Terus ketam. Itu nelayan tradisional bubu ketam. Nah, yang sering kita dengar persoalan polemik adalah persoalan alat tangkap ini. Ya, terutama pukat. Nah, pukat ini secara undang-undang diperbolehkan. Tidak sebenarnya. Kalau untuk pukat ini kan kita jelas tuh dari Permen KP 71 tahun 2016 yang sekarang diperbarui dengan Permen KP 59 tahun 2020. Tetap apapun bunyinya tetap pukat dilarang. Cuma ini ada cuma lagi kalau alat pukat ini memang dilarang, tapi mereka pun menggunakan kapalnya pun tidak terlalu besar, paling besar ya 6 GT gitu kan, 6 GT karena alat-alat mereka pun pukatnya pun tidak pukat-pukat seperti kapal-kapal di atas 30 GT gitu, tidak. Kapal kecil. Tidak, kapal kecil. Paling besar 6 GT. 6 GT. Tak ada yang sampai 10 GT gitu. Bahayanya dari alat tangkap pukat ini seperti apa? Bahayanya tuh sebenarnya sih tidak terlalu berbahaya juga, cuman kalau tersangkut dengan alat tangkap nelayan lain aja, kayak tadi ada yang bubu ketam terangkat, ada yang jaring ikan nelayan tuh putus. Kemudian kalau untuk sumber dayanya sendiri sebenarnya pukat ini kenapa dilarang, karena mereka kadang-kadang juga mesh size-nya itu terlalu kecil, jadi anak-anak ikan pun ikut naik. Jadi di situ sumber daya lautnya itu bisa habis. Ya, ini yang menjadi persoalan dari wilayah-wilayah lain juga yang menjadi persoalan adalah nelayan pukat. Sama, jadi persoalan dan polemik ini sebenarnya Pak Naskar. Iya. Beberapa lingga sudah pernah mengalami itu kan. Nah, cara-cara penyelesaiannya yang dilakukan oleh cabang dinas untuk ketika terjadi persoalan di Kabupaten Lingga antara nelayan tradisional dan nelayan pukat ini, solusinya seperti apa? Kalau untuk yang terakhir ini Pak Naskar ya, itu kita terjadi antara nelayan pukat dengan bubu ketam nelayan di Senayang. Itu sekitar berapa bulan yang lalu lah. Itu penyelesaiannya kemarin. Nelayan Senayang kita ada panggil dan kita hadirkan juga Pak Laude dan tim. Pak Laude dan tim. Cuman yang nelayan pukatnya tidak bisa kita hadirkan karena mereka jauh. Jadi untuk sementara kemarin itu ya kita memediasi antara nelayan pukat dengan nelayan bubu ketam. Kalau untuk nelayan bubu ketamnya sendiri mereka oke, kalau memang sebenarnya begini juga Pak Naskar. Kalau nelayan bubu ketam ini sebenarnya sudah terlalu jauh mereka mencari ketam. Harusnya itu kalau untuk nelayan bubu ketam itu tidak boleh di atas 12 mil. Kadang-kadang mereka sampai lebih 20 mil, 25 mil dan itu memang wilayah pukat sebenarnya. Jadi sebenarnya pun nelayan pukat ini tidak bisa 100% disalahkan karena memang itu wilayah mereka. Kan mereka kan 12 mil ke atas. Yang terjadi gitu. Iya, 12 mil ke atas. Jadi
Alasan bubu ketam apa? Pak, kalau di bawah 12 mil, jangankan ketam Pak, anak ketamnya pun dia tak ada. Ya. Nah, jadi tapi ya disitulah kadang mungkin pemahaman atau maaf cakap pendidikan nelayan juga kurang gitu. Mereka intinya tetap tidak mau disalahkan. Ya. Mereka tahunya tuh pukat dilarang ya berarti pukat yang salah. Pukat yang salah, gitu. pukat yang dilarang. Bener, padahal mereka yang di atas 12 mil. Ya. Jadi persoalan sebenarnya karena sebenarnya untuk rentang jarak antara 0 mungkin sampai 6 mil itu mungkin sumber daya dan potensi ikannya sudah tidak ada lagi. Betul. Karena dengan banyaknya jumlah alat yang selalu diberi bantuan ataupun yang selalu diadakan oleh masyarakat nelayan sendiri untuk potensi 0 sampai 6 mil itu potensi untuk di wilayah kepri ini semakin berkurang. Betul. Nah, mengatasi potensi-potensi yang kita yang semakin berkurang karena kita sudah terlihat, makanya mereka menaruh bubuk ketam sampai 15 mil ke atas. Ini kan sudah menunjukkan bahwa potensi sumber daya sudah berkurang. Nah, solusi kita dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau maupun dari cabang dinas untuk mengatasi persoalan-persoalan yang potensi sumber daya ikan yang sudah mulai berkurang ini, apakah memang pernah dilakukan solusi atau pemecahan masalah terhadap sumber daya pembangunan, atau kita melakukan modernisasi alat tangkap entah rentang jarak 15 mil ke atas. Nah, bahwa untuk nelayan tradisional ini saya kira sudah tidak efektif lagi untuk nelayan tradisional karena memang dengan jangka waktu dengan sumber daya yang ada semakin mulai menipis, sementara ada potensi besar di atas 15 mil ke atas ini potensi yang belum tergarapkan. Potensi seperti halnya mungkin nelayan berubah menjadi alat tangkap yang cukup besar atau kapal yang cukup besar, tidak lagi sekitar 2 JT, 5 JT, bahkan bisa mungkin 10 JT atau 30 JT ke depan. Nah, ini apa yang sudah dilihat oleh Pak Sugeng selama ini? Kalau untuk di Lingga sendiri, kalau untuk saprasnya itu macam seperti kapal tangkapnya itu, saya yakin mereka tidak bisa untuk mengoperasikan di atas 10 GT Pak Naskar. Karena apa? Yang pertama yang pertama berat di BBM. BBM. Karena kan kita tahu nih Pak Naskar, selama ini ada bantuan kapal Inkamina tuh yang 30 GT. Ya, 30 GT. Itu kan banyak yang nganggur juga tuh. Karena apa? Masyarakat minta bertubi-tubi dengan yakinnya mereka bisa mengoperasikan. Ternyata apa? Terbengkalai kan. Mereka tidak sanggup biaya operasionalnya apa segala macam. Kalau untuk bantuan dari provinsi sendiri di Kabupaten Lingga, paling yang setahu saya dulu sebelum saya duduk jadi kepala seksi itu ya paling kapal-kapal pompong 2 GT. Karena wilayah jangkauan iya, Kabupaten paling tinggi pun 5 GT karena yang kita bantu nih nelayan tradisional bukan nelayan besar. Ya. Kebanyakan nelayan-nelayan pun juga mereka kerjanya sih sebenarnya dengan Cina. Kalau yang kapal-kapal besar ya di atas 10 GT. Sementara yang di bawah 10 GT ya mereka berkelompok, membentuk kelompok paling banyak 5 orang untuk satu pompong yang sebesar 5 GT kalau tak salah saya. Nah, itu aja. Dan itu pun jarak tempuhnya 0 sampai 6 atau 8 mil. Nah, sejauh ini Pak Sugeng melihat persoalan untuk nelayan di Kabupaten Lingga ini, terutama untuk sarana dan prasarana ini, apa yang mengalami kekurangan? Saya dengar kemarin bahwa untuk nelayan Lingga ini kekurangan cold storage ya, pabrik es. Ketika mereka ingin mendapatkan es, mereka harus ke Bintan katanya ya. Betul tidak? Harus ke Bintan. Saya nggak dapat berita itu. Karena untuk cold storage di wilayah Lingga itu sendiri belum ada, sehingga nelayan ini ketika melaut ini kan butuh es untuk membekukan hasil dari tangkapan mereka. Nah, biasanya mereka mendapat dengar cerita bahwa mereka ini mendapatkan cold storage ini di wilayah Bintan untuk membeli es wilayah Bintan. Nah, sarana-sarana atau mungkin sejauh ini Pak Sugeng melihat sarana-sarana yang kurang di dalam hal untuk hasil tangkapan ikan, terutama untuk di nelayan sendiri, apakah sudah pernah mengidentifikasi persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan kekurangan sarana-prasarana untuk nelayan di Kabupaten Lingga?
berat juga sih pertanyaan Pak Naskar ini mau saya jawab karena Ranahnya. betul kata Pak Naskar karena bukan ranahnya saya, tapi Kebijakan. info-info yang saya dapat sih sebenarnya ada beberapa sekarang di tahun 2020 atau 2021 inilah ada beberapa nelayan juga mengajukan permohonan bantuan pompong dan alat tangkap. Ya. Kalau untuk cold storage itu mungkin di seksinya PRI Yusrialdi. Cold storage itu ya. Iya, di bidang di seksi pelayanan usaha. Mungkin informasi itu mungkin bisa dapat dari beliau atau di bidang di bidangnya Pak Mansurdin. Bidang tangkap. Bidang berarti tangkap. ada kewenangan. Nah, cabang dinas, ketika cabang dinas terbentuk untuk sebagai perpanjangan tangan dinas kelautan dan perikanan kepala dinas ini sebenarnya dalam hal pengawasan ini kewenangan cabang dinas ini seperti apa? Kalau untuk kewenangannya sendiri di seksi pengawasan, ya itu tadi yang pertama kita mencoba untuk meredam konflik sebelum kita mengajukan permohonan bantuan peredaman konflik ke induk. Pembinaan gitu ya. Ya, awalnya ya itu tadilah kita panggil, kita kalau misalnya mereka tidak bisa, kami yang nyebrang ke Senayang. Kita kumpulkan di Senayang gitu. Ya. Sementara sarana-sarana untuk turun ke lapangan ini kurang. Maksudnya untuk kadang-kadang gini juga Pak Naskar kami. Ya. Kadang-kadang kami itu kalau Pak Naskar mau tahu ya, kami melambai Pak Naskar, melambai pompong-pompong nelayan yang lewat hanya untuk nyebrang dari kantor di Sebangka ke Senayang. Syukur-syukur alhamdulillah ada yang mau singgah, tak ada yang singgah, bebue mulut kami ngelambai-ngelambai, manggil-manggil kan. Ya. Di situ beratnya sebenarnya Pak Naskar. Kenapa? Kerja. Tapi itu sampai sekarang ini tidak menjadi terkendala dalam hal menyelesaikan tugas-tugas. Oh tidak. Itu hanya contoh kasus saja. Jadi kewenangan cabang dinas ini dalam hal pengawasan ini bersifat pembinaan. Pembinaan dulu. Terus penerima laporan, keluhan. Berarti kebijakan terkait pengawasan ini diambil alih oleh Dinas Kelautan ya melalui bidang ya. Bidang sebenarnya kalau kebijakannya ini mau kita ambil tapi kan kita Sapresnya tidak mendukung. Seperti yang tadi saya bilang kalau kita mau langsung turun ke laut untuk ngawasi laut kan Sapresnya kita belum ada nih. Ya, kapal patroli kita baru satu ya. Cuma satu. Bukan baru satu. Cuma satu. Itu untuk 7 kabupaten kota ya. Jangkauannya ya. Enggak. Anambas sudah punya. Anambas itu cabang dinas atau? Cabang dinas Anambas. Oh, cabang dinas sudah punya. Ya, Pak Trianto yang mengendarainya. Mudah-mudahan lah. Berarti memang wilayah jangkauan yang lautnya cukup luas ya seperti Anambas dan Natuna. Ya. Antara kita Lingga ini dan Bintan ini jangkauan kapalnya jauh. Ini tidak terlalu tidak ada laut lepas ya. Lepasnya terlalu jauh gitu kan. Ya. Nah, kita lepasnya paling sampai ke pulau inilah apa yang kemarin di persengketa antara Jambi sama Kepri nih. Pulau apa nih Pak Naskar? Laut ini. Bukan pulau apa nih? Pulau Berhala. Pulau Berhala. Ya, Pulau Berhala paling jauh tuh laut lepasnya. Kalau nggak salah kemarin tuh pernah turun ke sana itu tuh ada kapal bantuan dari bantuan desa salah itu kepala kadesnya megang ada satu kapal. Kapal apa tuh? Kapal untuk operasional kepala kades tapi nggak tahu lah kondisi itu udah lama kades itu dulu pada tahun-tahun udah lama sekali tapi sekarang kondisinya pun udah tidak memungkinkan lagi untuk wilayah Kabupaten Lingga. Jadi intinya saya sendiri sebagai kepala seksi pengawasan dan konservasi memang berharap betul tahun ini jadilah dapat speedboat pengawasan kita itu. Kalau tidak kayak gini teruslah saya keteteran. Oh ya, terakhir saya juga sudah mengirimkan surat resmi ke pangkalan PSDKP KKPRI yang di Batam untuk meminta bantuan mereka, permohonan bantuan patroli. Patroli maksudnya personel atau kapal? Kapal patroli. Kapal patroli. Oh, mereka bisa memberikan bantuan? Bisa. Tapi ya kita tetap melalui permintaan resmi lah, permohonan resmi tidak bisa lewat by phone atau WA. Ya itu melalui APBN ya? Melalui APBN ya? Ya itu ya kalau untuk biayanya ya mereka semua gitu. Kita hanya minta tolong
tolonglah diawasi sekitar laut ini gitu. Itu menjadi kewenangan ini ya, sebenarnya PSDKP itu ya, PSDKP di Batam Pangkalan, ya. Pangkalan Batam itu wilayah jangkauannya 7 apakah Kepri ya semuanya? Oh, mereka di bawah itu ya. Jadi siapapun kepala seksi pengawasan yang ada di kabupaten kota kalau mengirim surat resmi permohonan bantuan patroli, mereka bisa. Nah, cuma sampai sekarang saya belum dapat jawaban ini apakah mereka sudah melakukan patrolinya atau belum, karena kalau tak salah saya sih puasa kemarin. Oh, berarti mereka ini melakukan patroli ini berarti dari di atas 15 mil ya? Iya. 15 mil, karena kewenangan pusat berarti kita 0 sampai 15 kita. 0 sampai 12 kita. 0 sampai 12 kita, 12 ke atas ini baru patroli mereka. Betul. Oh, begitu kewenangan. Sebenarnya. Cuman kadang-kadang mereka ini pun saprasnya pun tidak terlalu banyak kan, hiu-hiunya ini kan mereka banyak yang dikirim ke Natuna sana, Laut Natuna, karena kan di sana yang lebih rawan tuh Laut Cina Selatan. Jadi paling kalau udah kayak gini standby paling sekitar 1-2 kapal aja yang ada di pangkalan PSDKP Batam, dan itu pun tidak yang terlalu besar. Kenapa tidak ini misalnya ada kebijakan, misal boleh-boleh saja kan, misalnya nelayan Lingga ini menangkap ikan di Laut Natuna, boleh saja kan? Boleh, tapi kan tergantung CP-nya. Ya, tergantung CP-nya, tergantung yang ikan mina 30 boleh saja kan? Kenapa tidak itu saja ya kebijakan untuk diambil? Karena wilayah Laut Natuna itu sayang sekali diambil alih oleh negara luar kan, dieksploitasi. Sementara kita tidak. Beberapa nelayan Jawa kemarin yang didatangkan itu nelayan Pantura itu kan. Kenapa nelayan Kepri tidak mempergunakan potensi itu? Ya itu tadi Pak Naskar yang saya bilang, sebenarnya kalaupun mereka punya kapal, mereka tak sanggup operasionalnya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Besar. Itu memang melalui mitra sebenarnya, kemitraan, melalui bagi hasil. Kalau ke sana pun orang-orang kita yang kerja sama toki-toki Cina. Ya. Kapalnya memang besar-besar kan, mereka kan 30 ke atas, tapi pekerja orang kita. Yang punya Chinese. Ya, tak ada persoalan sebenarnya kan, kalau memang ada niat sebenarnya kan. Karena segala permasalahan. Nah, maksud saya yang bisa ke sana paling yang toki-toki yang punya dana kuat. Tapi kalau nelayan kita dikasih 30 GT, mereka kebingungan cari minyaknya lagi, alat tangkapnya lagi. 14 hari harus berada di laut ya. Iya. Itu yang harus kita pikirkan sebenarnya. Karena potensi 0 sampai 12 ini potensinya udah tidak ada lagi. Udah mulai menipis. Ada tapi tadi kata Pak Naskar menipis saja. Ya, ke depan kalau memang tidak dilakukan pembaharuan, ya gini-gini terus lah. Ya, kita harap ke depan ada potensi yang cukup besar di Laut Natuna itu ya, untuk digali, yang menjadi PR kita bersama. Tapi kita berbicara jangan terlalu jauh juga sih Pak Naskar ke Natuna, sekitaran laut kabupaten kota kayak di Lingga aja banyak tuh. Banyak potensi masih ada. Nelayan Pinang, ya saya bilang. Nelayan Pinang, nelayan Karimun, nelayan Batam, itu semuanya cari ikannya di Lingga. Oh, masih ini ya. Potensi di Lingga masih di atas 12 besar. Mil itu. 12 mil. Apalagi kemarin yang terakhir ini kapal cumi. Tak salah saya dapat informasi dari kepala cabang DKP yang Karimun itu Pak Anwar. Nah, itu kebanyakan kapal-kapal cuminya itu dari Tanjung Batu. Ya. Ngambil di perairan Lingga. Ya. Tuh sebenarnya kalau potensi di Lingga tak usah ragu lah. Tinggal bagaimana armada saja. Armada, Sapras, orang-orangnya. Terus yang terakhir ya didukung sama BBM. SPB apa namanya itu? SPDN ya. Ya. SPDN. SPDN di Kabupaten Lingga masih langka ya? Masih langka. Ya, mudah-mudahan lah ini menjadi kewenangan atau kebijakan dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengadakan SPDN. Iya, SPDN dengan pusat. Pusat ya? Iya. Yalah ke depannya. Mudah-mudahan. Terima kasih lah. Kalau storage mungkin dari kita bisa lah mengadakan pengadaan karena kecil tak terlalu besar ya. Iya, tapi kalau untuk SPDN memang harus bermitra dengan swasta dan usulannya juga kita harus masukkan ke pusat KKP. Makanya kita harus mempunyai seorang kepala atau pemimpin yang cukup handal lah. Iya.
yang memikirkan ke sana. Memikirkan ke sana, ke arah ke depan, karena memang banyak dari sisi armada, dari sisi kebutuhan nelayan itu sendiri masih kurang memadai. Iya. Sejak berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, kira kan. Nah, terima kasihlah Pak Sugeng yang telah hadir bersama kita menjelaskan. Mudah-mudahan ke depan tugas-tugas Pak Sugeng di Kabupaten Lingga sebagai pengawasan mampu menetralisir persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat maupun terutama di nelayan. Telah hadir bersama kita di pagi ini. Mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi persoalan bisa menjadikan solusi kita bersama. Kita harap nelayan kita bisa sejahtera. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.